Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya kemudian akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang husnul khatimah dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita khawatirkan kapan waktunya. Tidak perlu kita khawatirkan kapan terjadinya. Kita, orang yang beriman, melihat kematian itu antara harapan dengan takut. Ya, tidak boleh terlalu harap, tidak boleh terlalu takut. Tidak boleh terlalu pede, tidak perlu terlalu takut. Kadang-kadang ada orang ketika menuju kepada kematian ketakutan. Boleh. Takut itu bagian dari fitrah. Kita menuju kematian takut. Karena ingat dosa kita, karena kita ingat kemaksiatan kita, akhirnya timbul rasa takut. Itu hal yang wajar. Saya takut kematian. Bukankah saya juga takut kematian juga? Kenapa manusia beriman kadang takut ketika melihat kematian? Karena kematian itu adalah akan menghentikan laju ketaatan kita dan tidak bisa membuka kembali pintu tobat kita. Dan kita teringat dengan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, tobat kita yang belum tentu menjadi tobatan nasuha. Makanya maaf ya, jangan kemudian kita menyombongkan diri. Janganlah kemudian kita menyombongkan diri kita. Lalu kemudian kita merasa bahwasanya saya nggak takut kematian. Enggak. Kadang-kadang takut itu hal yang lumrah. Tapi ketakutan kita kepada kematian itu tidak boleh mengalahkan harapan. Bahwasanya kematian itu tetap merupakan sesuatu yang baik. Di mana kita pada kematian itu akan bertemu dengan zat yang mencintai kita lebih besar daripada ibu yang mencintai kita. Kita ini kan pulang sama Allah. Dan Allah itu mencintai kita lebih besar daripada cintanya ibu kepada kita. Kalau kita akan pulang dari perjalanan panjang, akan ke rumah ibu kita setelah sekian tahun tidak berjumpa, walaupun kita tahu kita banyak dosa, walaupun kita tahu kita banyak kesalahan sama ibu kita, belum bisa memberikan waktu, belum bisa ngasih nafkah yang terbaik sama ibu kita, tapi yang namanya kita pulang kepada ibu itu pasti senang. Kenapa? Kita tahu kasih sayangnya ibu lebih besar daripada kekurangan kita selaku anak. Itu baru ibu. Nah, kematian itu tidak boleh disikapi dengan sikap takut berlebihan. Karena bagaimanapun kita akan pulang kepada Allah. Yang sifat rahmannya, sifat rahimnya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita antara harapan dan takut. Kadang kita senang melihat kematian. Kadang senang digantikan rasa takut. Kadang takut digantikan rasa senang. Lalu kemudian itulah yang menjadikan kita melihat bagaimana proses kematian kita. Setelah kita mengetahui bagaimana kemudian proses kita melihat kematian, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita apa saja langkah-langkah yang harus diikhtiarkan. Apa saja langkah-langkah yang kemudian perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan beberapa poin-poin yang bisa kita jadikan referensi supaya kita tidak terputus referensi kita. Apa sih yang harus kita kerjakan supaya kita layak mendapatkan deretan limited edition orang yang mendapatkan husnul khatimah. Semua dari kita berusaha. Dan kita tidak usah menilai kematian orang ya. Kalau kita lihat kematian orang apapun itu sudahlah. Tutup dengan sebuah kata ya, semoga dia mendapatkan kebaikan sudah. Jangan suka nyinyir mengomentari kematian orang. Karena bisa jadi dia melakukan satu amal yang tidak kita ketahui. Lalu amal itu diterima oleh Allah. Ini penting saya sampaikan walaupun agak sedikit keluar dari tema. Nah, maka kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang kemudian kita kerjakan menuju kepada kematian? Untuk kemudian mempersiapkan setiap langkah-langkah kaki kita supaya anak tangganya itu anak tangga yang benar dan kita tidak terperosok. Karena ilmu adalah pelita memberikan kepada kita cahaya. Mana anak tangga yang harus kita tapak sampai kemudian kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita. Syarat mutlak yang pertama mendapatkan husnul khatimah itu harus betul-betul dalam kondisi beriman. Lalu tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan dan kekufuran. Siapapun yang berani di dalam kehidupannya, dia mencampurkan kesyirikan dan kekufuran, maka dia telah membakar tiket yang bisa memantaskan dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena husnul khatimah diharamkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah dalam kehidupan iman mereka. Inilah hal yang paling penting. Karena membicarakan tentang husnul khatimah itu yang paling pokok basicnya itu adalah keimanan. Makanya siapapun yang mereka mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan, maka sesungguhnya mereka jauh api dari panggangnya, dari kematian pada husnul khotimahnya. Makanya saya pernah menjumpai ada satu kisah nyata,
Ada seseorang yang dia melakukan kesyirikan pada benda-benda yang dia kultuskan. Lalu dia meyakini benda-benda itu memiliki kekuatan-kekuatan magic dan mistik. Pada saat ketika beliau mendapatkan sakaratul maut, begitu beratnya beliau mendapatkan sakaratul maut, dan seakan-akan nyawanya itu ditarik dikit-dikit pada proses sakaratul mautnya itu. Sampai kemudian ada ustadz yang kemudian mencoba membantu. Kenapa ini sakaratul mautnya berat? Seakan-akan sedikit demi sedikit tidak mati-mati. Padahal kita paham, puncak rasa sakit itu ya sakaratul maut. Makanya orang kenapa ketika sakaratul maut itu diem? Kenapa orang ketika sakaratul maut itu tidak teriak-teriak? Karena rasa sakitnya sudah melemahkan semua sendi syarafnya, sampai sendi syaraf tidak bisa memberikan perintah kepada otak, otak tidak bisa memberikan perintah kepada mulut untuk berteriak. Itulah yang dinamakan sakaratul maut. Puncak rasa sakit manusia itu sakaratul maut. Puncaknya dari sakaratul maut itu kalau sudah kemudian falaula idza balagatil hulqum, kalau sudah ngelewatin tenggorokan, gitu. Itu puncak rasa sakitnya. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya puncak rasa sakit sudah sedemikian kuatnya dirasakan manusia ketika sakaratul maut. Ada orang-orang yang sakaratul mautnya itu dalam kondisi yang berat, betul. Ditambah sampai lamanya dia sakaratul maut itu, dan para ulama menyampaikan ditimpakan sakaratul maut yang panjang kepada mereka yang berbuat kesyirikan. Makanya ketika fulan tadi, bapak tadi, ketika akhirnya beliau sakaratul mautnya lama, gitu, ada ustadz kemudian menyarankan, ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh beliau? Keluarganya menceritakan tentang kebiasaan bapak ini. Sampai akhirnya barang-barang itu dikumpulkan, lalu kemudian dihancurkan, dan setelah itu bapak itu meninggal. Walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di lisannya. Inilah yang menjadikan kita paham betul. Keimanan itu merupakan salah satu syarat sah untuk mendapatkan husnul khatimah. Kan Allah itu tidak hanya meminta yang baik dari kita, tapi Allah itu meminta yang benar. Dan kebenaran itu barometernya dengan kekuatan tauhid ketika kita memurnikan hidup kita dan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan tidak menjadikan kita bersyarikat dan mendatangkan tandingan bagi Allah di dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu mengharamkan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Kesyirikan itu mewajibkan pelakunya itu mendapatkan adab kubur, dan kesyirikan itu ketika dibawa sampai mati mewajibkan pelakunya untuk masuk ke neraka, ketika Allah tidak akan mengangkat dia dari neraka karena surga itu diharamkan oleh Allah dari mereka yang berbuat syirik. Makanya menjaga iman itu merupakan perkara yang paling hak. Karena kedudukan iman kepada Allah itu syarat mutlak di dalam mendapatkan kematian husnul khatimah. Dia sebagaimana surat Al-Fatihah di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Bukankah dalam sholat kita sepakat, siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak diterima? Walaupun dia khusyuk, tapi kalau sengaja dia meninggalkan Al-Fatihah, walaupun sholatnya nangis sekalipun, dia tidak akan diterima sholatnya. Karena itu syarat sah. Rukun dia. Rukun itu sesuatu yang apabila tiada pahalanya. Maka sama, mendapatkan husnul khatimah, kata penutup yang indah, itu tidak akan diperoleh sama seseorang yang mereka itu memecah hatinya, berselingkuh hatinya dalam keimanannya ketika dia mendatangkan tandingan bagi Allah ketika berbuat kesyirikan. Makanya pertama kali yang kita evaluasi dalam kehidupan kita, ketika kita sedang merencanakan sebuah gerbang indah yang menjadi tempat garis start kita menuju kepada kehidupan di akhirat. Demi Allah ya, kehidupan di akhirat yang dimulai dengan kematian tidak akan pernah menyapa dengan keindahan bagi mereka yang telah berani melakukan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah. Dan sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika hal itu dibawa sampai mati. Itu adalah kesyirikan.